Selamat sore Pak, sebelumnya nih Pak. Selamat sore. Ya. Pak, gempar lagi nih mengenai izin-izin pertambangan di Indonesia nih. Ada organisasi-organisasi yang mengungkap bahwa sangat mahal biaya pengurusan izin itu. Pak, sebagai pengusaha yang pernah berusaha menjadi pengusaha tambang nih, seperti apa sih pengurusan izin ini sebenarnya? Jadi pengurusan izin tambang itu dari dulu udah ribet. Yang mudah itu kalau kita itu kemudian melakukan koneksitas atau kerjasama dengan pemerintah setempat. Pada waktu itu kalau zaman dulu ya izin tambang itu kan yang memberikan izin itu kan dari bupati, gubernur, gitu kan. Kemudian mendapatkan iupnya juga dari gubernur, bupati segala macam. Sekarang kan ditarik ke pusat. Bupati dengan gubernur pun bisa terjadi kolusi dengan para pengusaha. Nah itu dia. Nah, izin itu mudah kalau ada koneksitas itu, ada hubungan gelap seperti itu. Kalau tanpa itu sulit dari zaman dulu. Nah sekarang dipindahin ke pusat. Pusat ini kemudian beberapa izin tambang dibatalkan. Mengurus baru setengah mati. Jadi memang setengah mati. Nah karena agak ribet dalam pengurusan izin ini, akhirnya kadang-kadang diperlukan yang namanya kolusi. Kolusi itu kemudian terkait dengan korupsi juga begitu. Makanya kenapa biaya perizinan kadang-kadang mahal di Indonesia ini. Izin tambang ya, izin pertambangan itu mahal sekali, mahal sekali. Kita udah pernah coba ini, kadang-kadang kalau kita orang biasa ngurus aja nggak bisa. Berarti Ya. Selain mahal, prosesnya juga sangat rumit ya berarti. Prosesnya rumit, berbelit-belit, butuh ketekunan untuk mengurus izin itu. Bisa setahun 2 tahun baru kelar, bisa 3 tahun, bahkan ada udah 4 tahun juga nggak selesai. Ada bukti banyak-banyak. Ya, kalau sebagai pengusaha tambang sendiri nih, bagaimana sih seharusnya pemerintah memperbaiki nih sistemnya agar masyarakat sebetulnya yang punya kemauan dan kemampuan untuk mempunyai usaha tambang itu seperti apa, Pak? Ya kalau mau dibikin lebih mudah sendiri malah juga susah juga gitu, karena memang ketelitian penting dalam proses perizinan kan, karena yang dilihat kan nanti kemampuan menambangnya, kemudian apakah patuh terhadap undang-undang pertambangan apa tidak, kemudian syarat-syaratnya juga harus apa, itu memang harus lengkap dulu. Cuman untuk sampai ke sana juga susah gitu. Nah kalau dipermudah malah nggak bisa, nanti semua orang ikut nambang kalau dipermudah. Jadi memang tetap sulit, tapi memang sulitnya ini kadang-kadang dibarengi oleh menjadi mudahnya. Bagaimana menjadi mudahnya? Ya karena akhirnya terjadilah korupsi di sana kan, suap menyuap terjadi. Jadi ada pun pasti ada dong harus diperbaiki. Ya, yang harus diperbaiki manusianya. Manusia Indonesia harus diperbaiki. Kenapa? Karena sudah memudaya ini kita ini, kolusinya sama suap menyuapnya memudaya. Kan ada aja yang ketangkep setiap hari kan. Dari KPK nangkep, dari kejaksaan nangkep, dari mana lagi nangkep itu kan. Iya karena lingkarannya begitu-begitu aja. Jadi udah karakter orang Indonesia mungkin ya, karakter orang Indonesia kebanyakan sudah kebawa sama racun-racun korupsi. Gitu, ini makanya harus dibenahi. Ya, ini kan di pemerintahan yang baru ya. Ya. Ada nggak pesan-pesan khusus yang disampaikan para pengusaha-pengusaha tambang untuk pemerintahan yang baru ini? Kita sampaikan pesan apa ya kepada pemerintah ya. Pemerintah ini baru berdiri juga. Pemerintah sekarang ini kan baru mulai. Kemudian mereka belum tentu juga ngerti ini presidennya belum tentu ngerti juga secara detail mengenai proses perizinan. Yang ngerti kan para menteri ini yang lama ini kan. Cuman mereka juga sampai sekarang kan belum bisa menyelesaikan ini secara baik. Ya, sekarang dibikinlah Gakum untuk penegakan illegal mining kan. Yeah. Itu baru mau dibentuk. Gitu. Jadi masih panjang ini. Pengusaha juga akhirnya kan ya udah, pengusaha itu kong kali kong lah dugaannya kan begitu. Paling lama proses pengurusan tambang dan paling cepat itu berapa lama biasanya? Ada paling cepat itu pengurusan tambang itu rata-rata 4-5 tahun tuh pengurusan aja, belum sampai mining belum masih 5 tahun, bahkan tahun ke-7 baru mulai nambang. Kalau sampai ada yang cepat itu pasti ada sesuatu yang terjadi. Oke, cukup Pak. Nah.